Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Warga seluruh Banten memasuki tahun anggaran 2024. Berikut ini prioritas pemerintah Provinsi Banten, di antaranya penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, dan pengendalian inflasi. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgo Yanti mengungkapkan kemiskinan ekstrim masih menjadi prioritas pemerintah Provinsi Banten. Selanjutnya, dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten, pihaknya akan melihat hasil rekomendasi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten mengenai wilayah dan faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan sehingga program tersebut dapat tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan 3 strategi, mulai dari strategi mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan. Ketiga strategi tersebut nantinya akan dilakukan oleh sejumlah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dengan berbagai program kegiatannya selama tahun anggaran 2024. Sebelumnya, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menuturkan pemerintah Provinsi Banten bersama seluruh kabupaten kota terus menggiatkan pembangunan yang sudah diformulasikan di masing-masing APBD tahun 2024. Al-Muktabar memastikan terus konsisten untuk mengimplementasikannya, karena itu bagian dari gerakan reformasi birokrasi tematik berdampak yang sudah di-launching beberapa tahun lalu. Kami berhasil mewawancarai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Bapak Mahdani. Iya, jadi terkait dengan fokus Pak Gubernur ya, fokus kita juga bersama bahwa tematik ini menjadi fokus ya sampai dengan 2024, dan itu kita sudah fokus itu tentu saja bukan hanya ngomong ya, tetapi juga kita sudah menerjemahkan itu ke dalam APBD 2024 ini ya, yang insya Allah sudah mulai berjalan, baik tematik stunting, tematik ekstrim, tematik investasi, inflasi, dan bangga buatan dalam negeri ya. Ini kita sangat senang ya, karena memang itu jadi ending akhirnya juga tetap kesejahteraan masyarakat Banten gitu ya. Nah, ini kalau tertangani kemiskinan, tertangani stunting kan kesehatan ya. Tertangani inflasi itu ekonomi, menangani investasi juga ekonomi kan. Bangga buatan Indonesia juga ekonomi gitu. Sebenarnya sama dengan prioritas Provinsi 2024, yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi Banten, penanganan lingkungan hidup dan kebencanaan, dan good government. Itu antara tematik dengan prioritas daerah itu sudah saling mendukung gitu ya. Mari kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Banten mendukung masuknya investasi rumah sakit dengan konsep health tourism. Penjabat Gubernur Banten mengatakan bahwa Provinsi Banten memiliki posisi strategis, memiliki destinasi wisata bagus, serta didukung oleh keberadaan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan jaringan jalan tol. Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan segenap partisipasi stakeholder terus membangun kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Tentu saja Provinsi Banten juga mendukung health tourism, utamanya di daerah Banten Selatan yang sedang didorong dan dikembangkan daya dukung ekonominya. Ditegaskan oleh Al-Muktabar, pihaknya akan terus menjaga stabilitas daerah sebagai modal pasar dalam menggerakkan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, termasuk mempertahankan Provinsi Banten sebagai pendukung ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan apresiasi kepada penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar atas kecepatan pelayanan perizinan di Provinsi Banten. Pengembangan Indonesia menghadapi bonus demografi adalah kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan pangan. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, karena anak-anak yang cerdas adalah anak yang sehat, pintar, dan cukup pangan. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar kukuhkan Suyarsi Vivi Herwati sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sebagai penguatan aparat pengawas internasional pemerintah atau APIP pemerintah Provinsi Banten dalam pencegahan korupsi. Al-Muktabar mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya memperkuat APIP sebagai bentuk konsisten mengawal agenda pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di Provinsi Banten dalam pembinaan dan pendampingan BPKP Provinsi Banten. Sementara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Suyarsi Vivi Herwati menyampaikan siap
siap bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Banten dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Turut hadir pada kesempatan tersebut perwakilan Forkopimda Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, dan tamu undangan lainnya. Informasi selanjutnya, warga sedulur Banten, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam acara Kick-Off Tanara Clean Up. Dalam kegiatan tersebut juga berlangsung kegiatan penanaman pohon secara serentak dan pelepasan tim susur Sungai Cidurian. Kegiatan penanaman pohon yang diselenggarakan kerjasama antara Universitas Syekh Nawawi Tanara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bersama jajaran pemerintah daerah, dunia usaha baik BUMN maupun swasta. Al-Muktabar mengatakan persoalan lingkungan bukanlah masalah yang ditangani oleh Pemprov semata, melainkan problem bersama yang harus ditangani secara lintas sektoral oleh seluruh stakeholder. Dibutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan seluruh aspek mulai dari pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, maupun kesejahteraan sosial dalam rangka implementasi komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengungkapkan kegiatan ini untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup, terutama masalah sampah. Masalah sampah bukan hal kecil, bahkan bisa menjadi problema bersama. Pengelolaan sampah yang baik oleh masyarakat sebetulnya akan menghasilkan nilai ekonomi. Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan berupa perahu karet dan bibit pohon yang diserahkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, lalu bantuan traktor atau alat pengangkut sampah oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta bantuan tempat sampah oleh penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar tengah fokus terhadap pengendalian harga komoditas yang secara nasional menjadi penyebab inflasi, yakni beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan daging ayam ras. Beras dan cabai berdasarkan analisa Badan Ketahanan Pangan menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada Desember 2023. Beras berada posisi 0,53% dan cabai merah 0,24%. Al-Muktabar mengungkapkan beberapa waktu lalu komoditi di atas sangat berpengaruh terhadap angka inflasi nasional dan daerah. Namun saat ini kondisinya sudah semakin terkendali meskipun masih memerlukan berbagai upaya. Terkait dengan pengendalian harga beras, dirinya sudah melakukan pemantauan di beberapa titik seperti di Kecamatan Tanara yang sudah mulai melakukan percepatan gerakan masa tanam padi. Hal yang sama juga dilakukan pada komoditi bawang merah. Meskipun di beberapa lokasi seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang sudah memasuki masa panen bawang merah, tapi masih dibutuhkan tambahan stok untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk bawang putih, diakui Al-Muktabar masih mengandalkan dari stok impor yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait. Secara umum, kondisi inflasi di Provinsi Banten cukup terkendali. Secara mon-to-mon, Kota Serang yang sebelumnya menjadi sorotan karena cukup tinggi, saat ini sudah menurun di kisaran angka 2,11%. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten mencatat Januari 2024 ini puluhan hektar 3 komoditas utama penyebab inflasi, yakni bawang merah, cabai merah, dan beras memasuki masa panen. Hal ini membuat keseimbangan antara permintaan dengan pasokan di pasaran terjaga dengan baik, sehingga harga menjadi kembali normal dan inflasi bisa terkendali. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid mengatakan panen raya 3 komoditas tersebut tersebar di beberapa titik di Provinsi Banten, seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang. Untuk bawang merah pada Januari 2024 ini diproyeksikan akan panen raya sekitar 40,4 hektar atau setara dengan 268,13 ton. Selanjutnya untuk komoditas cabai, ada cabai rawit dan cabai besar. Untuk cabai rawit, proyeksi panen yang akan dilakukan seluas 23,24 hektar atau setara dengan 203 ton. Sedangkan untuk cabai besar sekitar 52,7 hektar atau setara 470 ton. Hal yang sama untuk proyeksi panen padi yang berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, potensi produksi padi pada Januari 2024 diperkirakan sebesar 73.132 ton GKG atau setara dengan 46.421 ton beras. Sedangkan pada bulan Maret 2024 produksi beras di Provinsi Banten diperkirakan akan mengalami surplus sebesar 92.661 ton dengan potensi produksi sebesar 335.820 ton GKG atau setara dengan 212.339 ton beras. Demikian Banten Sepekan kami sajikan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.